warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Maratul Masna. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian alat yang akan saya gunakan dengan judul Pengembangan Elektroskop Sederhana sebagai Alat Percobaan Pembelajaran Listrik Statis. Latar belakang dari peneliti membuat alat ini adalah sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak sekali perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena adanya usaha pembaruan dalam pendidikan. Akibat pengaruh itu, pendidikan semakin mengalami kemajuan. Sejalan dengan kemajuan tersebut, dalam pengajaran pun, guru selalu ingin menemukan metode dan peralatan baru yang dapat memberikan semangat belajar bagi seluruh siswa. Metode eksperimen adalah metode yang memberikan kesempatan kepada peserta didik, perorangan, ataupun kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Metode eksperimen ini memiliki kelebihan untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa, membangkitkan sikap ilmiah siswa, membuat pelajar bersifat aktual, dan membina kebiasaan belajar kelompok maupun individu. Sejalan dengan berjalannya waktu, masih banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga menjadikan alasan mereka untuk tidak melakukan metode eksperimen ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merancang alat elektroskop sebagai alat percobaan listrik statis. Rumusan masalah yang telah diambil adalah apakah elektroskop yang telah dikembangkan dapat menunjukkan gejala listrik statis. Dengan demikian, maka tujuan dari alat ini adalah ingin mengetahui apakah elektroskop yang telah dikembangkan dapat menunjukkan gejala listrik statis dan mendeskripsikan cara membuat dan menggunakan elektroskop sebagai penunjang pembelajaran listrik statis. Manfaatnya besar, harapan peneliti agar alat ini dapat dimanfaatkan bagi seluruh siswa kelas 9 untuk membantu proses pembelajaran listrik statis, sehingga lebih mudah memahami benda yang bermuatan listrik ataupun tidak. Kemudian landasan teori. Pertama, telah diambil listrik statis. Dalam listrik statis ada yang dinamakan muatan listrik. Atom terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom ini bermuatan positif dan neutron ini tidak bermuatan. Besar muatan pada proton dan elektron sama, tetapi jenisnya berlawanan. Berarti atom netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Namun, bagaimanapun, sebuah atom dapat kehilangan elektronnya dan dapat ketambahan elektronnya. Benda yang kelebihan elektron disebut dengan benda yang bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut dengan benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan terjadi tarik-menarik. Namun, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, akan terjadi tolak-menolak, begitupun sebaliknya. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Kemudian elektroskop. Elektroskop adalah alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah benda tersebut bermuatan listrik ataupun tidak, dan mendeteksi jenis muatan listrik benda. Dalam keadaan netral, daun elektroskop menguncup. Ketika bagian kepala elektroskop disentuh pada benda bermuatan positif, jumlah muatan positif pada kepala ditolak dan bergerak menuju daun elektroskop. Akibatnya, kedua daun elektroskop yang bermuatan positif sejenis, maka akan terjadi tolak-menolak. Dalam keadaan bermuatan positif ini, elektroskop dapat dipergunakan untuk mendeteksi jenis muatan sebuah benda. Elektroskop terdiri dari sebuah bola konduktor yang dihubungkan dengan dua buah daun logam dengan menggunakan bahan dari isolator sebagai penyekat. Daun elektroskop dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang terbuat dari dinding kaca. Kerangka berpikir dari terbentuknya alat ini adalah dari permasalahan tidak adanya fasilitas laboratorium di sekolah. Sehingga peneliti mengkaji alat untuk melakukan percobaan materi listrik statis. Dan
rancangan alat elektroskop ini sebagai alat percobaan listrik statis. Kemudian dilakukan penelitian dan pengembangan alat peraga ini sehingga terbentuknya alat percobaan berupa elektroskop yang dinyatakan layak digunakan. Prosedur pengembangan. Peneliti menggunakan metode R&D, di mana metode ini akan menghasilkan alat dengan model ADI. Maka langkah-langkah pengembangannya adalah analisis. Analisis dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi. Dalam hal ini, peneliti melakukan studi pendahuluan, berupa studi literatur sehingga dapat permasalahan yang terjadi. Kemudian tahap perancangan adalah merancang elektroskop yang akan digunakan untuk siswa kelas 9, SMP maupun MTS dalam materi listrik statis. Dalam tahap perancangan ini, peneliti menyiapkan alat-alat sederhana yaitu berupa toples selai yang berbentuk kaca, kawat dari tembaga, daun elektroskop yang akan menggunakan kertas, dan pembolong elektroskop serta pentil ban. Kemudian tahap pengembangan bertujuan untuk menghasilkan elektroskop yang akan digunakan dalam proses pembelajaran listrik statis. Dan pada tahap implementasi, alat yang telah diuji melalui tahap pengembangan akan dicoba terapkan pada proses pembelajaran berlangsung. Kemudian alat tersebut diuji kembali pada saat penggunaan dalam proses belajar mengajar. Nah, alat yang telah diimplementasikan tersebut akan dievaluasi berkaitan dengan penggunaan alat sesuai fungsinya. Dan dilakukan evaluasi kesesuaian dalam penggunaan alat pada materi listrik statis kelas 9, MTS maupun SMP. Metode pengumpulan data. Di bagian instrumen, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kemudian indikator-indikator tersebut digunakan untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyaan ataupun pernyataan. Dalam penelitian ini, jawaban butir instrumen diklasifikasikan menjadi 5 pilihan. Setiap indikator diukur diberikan skor skala, di mana skor 5 memiliki kategori sangat baik, 4 baik, 3 kurang baik, 2 tidak baik, 1 sangat tidak baik. Dan instrumen tersebut akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif ini berupa kritik dan saran yang dijadikan pedoman untuk melakukan revisi alat yang telah dibuat. Dan data kuantitatif merupakan skor yang didapat dari angket penilaian produk alat ini menggunakan skala Likert. Kemudian dihitung dengan rumus skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100%. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut akan diskor dalam persentase dan akan diketahui kategori kelayakannya. Kurang dari 21% itu sangat tidak layak, 21-40% tidak layak, 41-60% cukup layak, 61-80% layak, 81-100% sangat layak. Kemudian rencana desain produk. Inilah rencana desain produk yang akan dilakukan oleh peneliti, di mana menggunakan bahan kawat, pentil sepeda, kertas, dan toples yang akan dirancang sebagaimana gambar berikut. Kepala elektroskop menggunakan kawat yang telah dilipat dan dikaitkan ke bawah dan disangkutkan dengan daun elektroskop sebagai yang menggunakan bahan kertas. Dan yang akan digunakan sebagai isolator yaitu pentil sepeda, dan wadah dari elektroskop itu menggunakan toples selai yang berbentuk kaca. Sekian presentase dari hasil proposal pengembangan alat. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.